Struktur kepribadian itu tidak statis, melainkan dinamis dalam gerak yang terus-menerus. Siapa sih yang gak kenal Carl Gustav Jung? Psikolog ternama abad ke-20 ini terkenal dengan teorinya tentang kepribadian manusia. Udah 60 tahun loh dia meneliti dan menganalisis proses kepribadian manusia yang rumit ini. Menurut Jung, tingkah laku manusia itu bagaikan mobil yang melaju. Mobil itu didorong oleh masa lalunya yang meliputi pengalaman dan sejarah, tapi juga diarahkan oleh tujuan masa depan yang meliputi cita-cita dan mimpi. Keren kan? Teori yang ini beda loh sama teori-teori yang lain. Dia tuh ngasih penekanan besar pada pengaruh ras dan sejarah leluhur dalam membentuk kepribadian individu. Yang percaya bahwa manusia modern adalah hasil dari akumulasi pengalaman leluhur kita selama berabad-abad. Gimana nggak kompleks coba? Nah, penasaran kan gimana yang menjelaskan kepribadian manusia secara lebih detail? Yuk kita bahas di poin-poin selanjutnya. Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Adapun yang dimaksud dengan psyche, Jung menjelaskan bahwa psyche embraces all the feeling and behavior, conscious, galva, and unconscious. Kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kesadaran dan dimensi tidak sadaran. Kedua dimensi ini saling mengisi dan mempunyai fungsi masing-masing dalam menyesuaikan diri. Dimensi kesadaran kepribadian. Dimensi kesadaran dari kepribadian ini adalah ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar manusia. Ego melahirkan perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang. Dari segi pandangan sang pribadi, ego dipandang berada pada dimensi kesadaran. Dimensi kesadaran manusia mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Yang kedua, dimensi ketidaksadaran kepribadian. Dimensi ketidaksadaran kepribadian seseorang mempunyai dua lingkaran, yaitu yang pertama, ketidaksadaran pribadi, yang kedua, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi berisi hal yang diperoleh individu selama hidupnya, namun tertekan dan terlupakan. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman yang disadari tetapi kemudian ditekan, dilupakan, diabaikan, serta pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada pribadi seseorang. Ketidaksadaran pribadi berisi hal yang teramati, terpikirkan, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Struktur kepribadian itu tidak statis, melainkan dinamis dalam gerak yang terus-menerus. Dinamika kepribadian itu disebabkan oleh energi psikis yang disebut libido. Libido itu adalah intensitas kejadian psikis yang hanya dapat diketahui lewat peristiwa psikis. Jung berpendapat bahwa tidak ada suatu sistem kepribadian yang mengatur diri sendiri tanpa kebalikan. Dalam struktur kepribadian terdapat pasangan berlawanan,
yaitu pikiran perasaan, pendirian intuisi, kesadaran ketidaksadaran, dalam keadaan bangun, dalam keadaan mimpi, anima animus, aku bayang-bayang, dan sebagainya. Dalam dinamika kepribadian, ada dua prinsip pokok, yaitu prinsip equivalence dan entropi. Yang pertama, prinsip equivalence dalam kepribadian menyatakan bahwa apabila sesuatu nilai menurun atau hilang, maka jumlah energi yang didukung oleh nilai itu tidak hilang dari kepribadian, melainkan akan muncul kembali dalam nilai baru. Berdasarkan prinsip equivalence tersebut, maka hal-hal yang berpasangan berlawanan itu berhubungan secara komplementer atau kompensatoris, artinya pengurangan energi pada suatu aspek berarti penambahan pada aspek pasangan lawannya. Prinsip kedua dalam termodinamika adalah entropi. Prinsip ini mengatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari yang lebih panas pada yang lebih dingin. Bekerjanya prinsip entropi ini menghasilkan keseimbangan kekuatan. Prinsip ini diambil oleh Jung untuk menggambarkan dinamika kepribadian, yaitu distribusi energi di dalam kepribadian itu selalu menuju keseimbangan. Prinsip entropi inilah yang menimbulkan hubungan kompensatoris antara pasangan yang berlawanan. Gerak energi dalam kepribadian itu mempunyai arah. Gerakannya itu dapat dibedakan antara gerak progresif dan gerak regresif. Gerak progresif adalah gerak kesadaran dan berbentuk proses penyesuaian yang terus-menerus terhadap tuntutan kehidupan sadar. Adapun gerak regresif disebabkan oleh kegagalan penyesuaian secara sadar dan terbangunnya ketidaksadaran melalui kompleks. Hal ini mengakibatkan individu kembali pada fase perkembangan yang telah dilewatinya atau menderita neurosis. Menurut Jung, baik regresif maupun progresif dibutuhkan oleh individu. Selanjutnya, Jung menjelaskan bahwa progresif terjadi atas dasar keharusan individu menyesuaikan diri terhadap dunia luar. 4 fungsi jiwa yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi yang pokok, dan kedua sikap jiwa yaitu extravers dan introvers, serta berbagai sistem yang membentuk keseluruhan kepribadian berinteraksi satu sama lain dalam 3 macam cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahannya terhadap yang lain. Kedua, sesuatu aspek atau sistem menentang aspek atau sistem yang lain. Yang ketiga, satu atau dua sistem mungkin bersatu untuk membentuk sintesis. Pertentangan atau perlawanan terjadi antara berbagai aspek dalam kepribadian, antara pikiran dan perasaan, antara intuisi dan pendirian, antara aku dengan bayang-bayang, antara persona dan anima atau animus. Ini menyebabkan psike atau kepribadian itu selalu dinamis. Akan tetapi, aspek yang berpasangan berlawanan itu tidak selamanya bertentangan, melainkan dapat juga saling menarik atau mengadakan integrasi atau sintesis. Contoh yang dikemukakan Jung ialah sepasang suami istri yang kadangkala bertengkar, tetapi selalu kembali rukun, saling mencari, dan saling membutuhkan. Jung tidak berbicara mengenai perkembangan kepribadian seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahli kepribadian lainnya. Dia berbicara perkembangan umat manusia menuju ke taraf yang lebih sempurna. Jung yakin bahwa manusia selalu maju atau mengejar kemajuan dari taraf perkembangan kepribadian yang kurang sempurna ke taraf yang lebih sempurna, dan menuju taraf diferensiasi yang lebih tinggi. Tujuan perkembangan manusia itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti diferensiasi, sempurna, dan saling hubungan yang selaras seluruh aspek kepribadian manusia. Ini berarti psike memiliki pusat baru, yaitu diri yang menggantikan tempat aku. Dalam memandang perkembangan kepribadian, Freud adalah ahli yang menekankan masa lampau atau kausalitas. Sedangkan Adler adalah ahli yang berpandangan teologis yang menekankan peran masa depan dengan segala cita-citanya. Jung berpendapat bahwa kedua pandangan itu kedua-duanya harus diambil, kausalitas dan teologi, kedua-duanya penting dalam memandang perkembangan kepribadian. Masa kini tidak hanya ditentukan oleh masa lampau atau kausalitas, tidak pula hanya ditentukan oleh masa depan yang akan datang atau teologi, tapi oleh kedua-duanya. Di dalam proses perkembangan kepribadian dapat terjadi gerak maju atau progresi
atau gerak mundur atau regresi. Apa yang dimaksud dengan progresi oleh Jung adalah bahwa aku sadar dapat menyesuaikan diri secara memuaskan baik terhadap tuntutan dunia luar maupun kebutuhan ketidaksadarannya. Apabila gerak maju ini terganggu oleh satu atau dua rintangan dan mencegah libido untuk digunakan secara maju dalam orientasi ekstravers, maka libido membuat regresi kembali ke fase yang telah dilewati atau masuk ke ketidaksadaran yang berorientasi introvers. Struktur kepribadian diri dalam pandangan Jung terarah pada sistem yang menyusunnya. Antara lain yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Ketiga susunan struktur kepribadian tersebut memiliki beberapa persamaan dengan konsepsi kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran oleh Freud. Tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Proses individuasi ini ditandai oleh bermacam-macam perjuangan batin melalui bermacam-macam perkembangan. Yang pertama, tahap pertama, membuat sadar fungsi pokok serta sikap jiwa yang ada dalam ketidaksadaran. Tahap kedua, membuat sadar imago. Dengan menyadari imago ini, orang akan mampu melihat kelemahan-kelemahannya sendiri yang diproyeksikan. Tahap ketiga, menyadari bahwa manusia hidup dalam berbagai tegangan pasangan yang berlawanan, baik rohaniah maupun jasmaniah. Tahap keempat, adanya hubungan yang selaras antara kesadaran dan ketidaksadaran. Adanya hubungan yang selaras antara segala aspek dari kepribadian yang ditimbulkan oleh titik pusat kepribadian, yaitu diri. Di dalam buku Teori Kepribadian, karya Nur Ihsan 2013, tujuan bimbingan dan konseling menurut aliran psikoanalitik yang adalah membantu perkembangan manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Artinya apa? Manusia mencapai keseimbangan yang baik antara berbagai aspek kepribadiannya. Seorang konselor perlu mengerti bahwa pertumbuhan pikiran manusia adalah perjalanan yang terus-menerus berlanjut. Manusia berkembang dari keadaan primitif menjadi lebih kompleks secara budaya. Dan perkembangan ini lagi-lagi terus-menerus berlanjut. Konselor memperhatikan baik masa lalu maupun masa depan klien dalam proses bimbingan dan konseling. Konselor juga perlu menyadari bahwa dalam perkembangan kepribadian, seseorang bisa bergerak maju atau progresi atau mundur, regresi. Progresi berarti seseorang bisa menyesuaikan diri dengan baik terhadap tuntutan lingkungan dan kebutuhan bawah sadarnya. Namun, jika ada rintangan yang menghalangi perkembangan ini, seseorang bisa mengalami regresi atau kembali ke tahap sebelumnya atau bahkan masuk ke dalam ketidaksadaran. Menurut psikoanalisis Jung, kepribadian cenderung ke arah keseluruhan yang stabil. Untuk mencapai hal ini, semua aspek kepribadian harus berkembang dengan baik. Jika ada aspek kepribadian yang diabaikan, bisa menjadi penghalang dan menyebabkan masalah psikologis seperti neurosis. Dalam teknik bimbingan konseling, psikoanalisis Jung menggunakan analisis mimpi sebagai alat untuk memahami ketidaksadaran klien. Mimpi dianggap sebagai jendela antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dengan menganalisis mimpi, para konselor dapat mengungkapkan akar masalah yang dialami klien. Dalam proses ini, klien diminta menceritakan mimpinya kepada konselor.